Pejabat itu dibayar oleh rakyat, bekerja untuk rakyat. Ketika dia salah dikritik oleh rakyat. Gitu. Ketika saya dibilang bukan rakyat, ini hal yang miris. Kalau misalnya dilakukan menyelesaikan kasus kemarin yang terjadi dengan abang itu secara kekeluargaan bagaimana bang? Secara pribadi begini, secara pribadi saya sudah maafkan, karena dia adalah saudara saya. Sudah abang maafkan ya? Sudah saya maafkan. Secara pribadi saya sudah maafkan. Tapi negara kita adalah negara hukum. Proses hukum harus tetap berjalan. Sampai langit runtuh sekalipun, saya akan tetap menyuarakan kebenaran. Saya akan tetap kritik pemerintah. Itu yang perlu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zona Satir bersama saya Al-Kalim Abdurrahman Abbas di podcast Zona Satir. Kita ingin berbicara dengan salah seorang yang kayaknya sangat kontroversial. Seperti apa bahasanya itu? Iya. Sangat banyak dicari oleh orang-orang ini. Nah, yaitu Bang Yunan Nasution. Ya. Nah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sampai saat ini masih dalam keadaan baik. Baik ya. Bang coba didekatin lagi suaranya Bang. Ya, oke. Nyantai aja kita Bang ini. Iya. Kita ingin coba nanya-nanya lah Bang tentang siapa sih Abang itu? Iya. Nanya-nanya boleh, jangan mukul-mukul. Jadi Karena banyak yang orang nanya ini Bang tentang Iya. Abang ini. ya, jadi Siapa saya, sih Abang? Saya yang pertama saya memang bersuku Batak. Iya, Tapi suku Batak. yang poin pentingnya saya beragama Islam dan saya memang warga negara Republik Indonesia. Ya, Itu poin WNI, penting. Bang, ya. Kemudian Heeh. saya pertama kali berkiprah di Aceh Timur itu saya sebagai saya punya ormas namanya KPPHI. KPPHI, Komite Pemantau Program Hutan Indonesia yang pro hukum, pro rakyat, seputar itulah gitu. Jadi saya sempat pernah dulu melaporkan kasus dugaan korupsi bansos kedelai 14 miliar di Aceh Timur. Silakan Bang. Dan itu sampai divonis bersalah, terbukti. Artinya kita Ingkrah, Bang, ya? Ingkrah. Saya bersama teman-teman pemuda dan mahasiswa Aceh Timur pernah membongkar kasus itu. Dan kemudian 2018 saya terpilih sebagai Sekjen KNPI Aceh Timur. 2018. Sampai saat ini. Iya. Saat ini masih belum pernah dipecat. Oke. Jadi yang ingin ditanya masyarakat adalah orang tua Bang. Iya, karena ayah saya memang orang Batak, marga Nasution. Dan sebenarnya Ibu? Ibu suku Batak juga. Oke. Tidak ada manusia yang bisa memilih lahir dari mana. Iya. Itu poin pentingnya. Dan negara kita juga negara konstitusi yang menjamin semua warga negaranya untuk bebas melakukan bebas berpendapat. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya berarti kasus-kasus kenapa Abang bisa dicari orang-orang ini kenapa Bang? Saya nggak tahu ya. Mungkin begini. Saya sudah. Abang terlalu lantang bersuara ini. Iya, itu tadi saya katakan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang demokrasi. Artinya kebebasan berpendapat di muka umum itu memang diatur oleh konstitusi. Iya. Ketika ada yang tidak menerima, saya anggap itu wajar. Mungkin mereka nggak tahu apa itu demokrasi, nggak tahu apa yang sudah diatur oleh undang-undang, begitu. Jadi itu hak mereka. Tapi ketika ketidaktahuan mereka kemudian menyerang pribadi saya, kemudian menghina saya, melanggar undang-undang ITE, ya dengan berat hati memang kita harus berikan pembelajaran kepada publik bahwa ada batasan-batasan kita untuk berbicara, apalagi lebih bijak menggunakan media sosial. Ketika mereka salah menggunakan media sosial, baik sara maupun pelanggaran hashtag, itu ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya berarti demokrasi di Aceh Timur, karena kita di saat ini berada di Aceh Timur Bang. Demokrasi kita untuk masyarakat kita, netizen lah bahasa saat ini, berarti belum memahami apa itu ruang lingkup bisa bebas berbicara. Iya, jadi saya sedikit miris sebenarnya melihat demokrasi yang terkesan ini Demokrasi ya. Ketika kita mengkritik, dibilang kritik itu harus membangun. Nggak ada kritik yang membangun. Kritik itu memang memberitahukan ini salah. Gitu. Okay. Kemudian ketika ada usulan membangun itu adalah bonus. Itu bonus Bang. Bonus. Jadi jangan tekan orang, jangan desak orang. Kritik itu harus membangun. Kritik itu jangan personal. Itu nggak masalah. Yang penting jangan menyerang individu.
Itu benar. Tapi ketika salah kita kritik, kemudian ditanggapi kamu siapa, dari mana, suku apa, jangan dong. Ini negara demokrasi. Saya pindah ke Aceh, itu masuk ke Aceh ini tidak menggunakan paspor. Artinya negara Aceh ini masih satu bagian NKRI, daripada masih NKRI begitu. Oke. Tahun berapa Bang masuk ke Aceh? Aceh Timur Bang? 2011. 2011 ya. 2011. Berarti sekitar 10 tahun inilah ya. Ya, lebih kurang begitu. Oke. Kegiatan Abang sehari-hari apa Bang? Saya sekarang staf khusus anggota DPRA dari Partai Demokrat. Tapi apa yang terjadi kemarin ini tidak ada kaitan dengan politik. Personal ya, personal ya. Ini memang sikap. Karena memang dari awal saya pindah ke Aceh Timur, saya memang sudah aktif di Ormas, dan saya tidak pernah melabeli diri saya aktivis, itu nggak pernah, Pak. Jadi teman-teman PES yang kadang menulis menanyakan latar belakang saya siapa, dari mana, kemudian mereka membuat judul. Nah, perlu saya jelaskan juga, judul pemberitaan itu adalah haknya redaksi, bukan saya yang buat, gitu. Jadi ketika dibuat judul aktivis Aceh Timur, bukan saya yang bilang, tapi teman-teman PES yang menuliskan itu. Gitu. Berarti apa, mengaku bukan aktivis ya? Bukan begitu. Artinya dibilang, wah sok-sok aktivis. Maksudnya mereka ngerti nggak yang dimaksud aktivis? Apa, Bang? Orang yang bergerak menyuarakan kebenaran atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Jadi mereka jangan menjustifikasi orang aktivis itu pahlawan. Bukan, ini beda konteks gitu. Jadi saran saya banyak-banyak belajar, banyak membaca lah gitu. Jangan menghakimi orang tanpa dasar. Gitu. Orang hanya tahu di luarnya aja, Bang. Gimana itu, Bang? Maksudnya, mereka kadang begini. Mereka tahu ketika mereka memfanatikkan kepada seseorang, sehingga mereka tidak lagi berpikir secara logis. Iya, itu tadi sebenarnya saya katakan kecerdasan sebenarnya. Cerdas artinya memiliki ilmu pengetahuan, dan kalau hari ini faktor pendidikan mungkin ya, karena kita harus akui bahwa setiap negara konflik itu memang pasti ada imbas pendidikan di sana. Akan tetapi kan ketika ada sebuah kebenaran yang kita ungkapkan, yang kita memberikan pemahaman baru, mereka coba terima dulu, mereka telaah dulu, ini benar atau salah. Ketika ini salah, kasih masukan, kasih tahu ini salah. Gitu. Berarti saling mengkritisi ya? Saling mengkritisi. Bukan secara personal, ketika itu penganiayaan yang terjadi. Iya benar. Jadi kalau misalnya abang kritis, orang lain juga harus kritis dong? Iya boleh. Seperti apa yang saya misalnya dimintai statement tentang apapun gitu. Ketika ada yang mengkanter berita itu hak. Dan saya nggak marah. Silakan kantor. Seperti yang baru-baru terjadi ini, terjadi konflik dengan oknum anggota DPR itu. Kemudian ada kantor dari beberapa tokoh yang berpihak ke beliau. Sah-sah saja selagi tidak menyerang pribadi saya, tidak sara begitu, tidak merendahkan martabat saya dan keluarga saya. Sah saja gitu. Cuman yang saya harap, membuka ruang demokrasi ini adalah bentuk sebuah kemajuan daerah. Gitu. Ketika demokrasi ini dipangkas dan dipotong lidahnya, percayalah daerah ini akan rusak. Gitu. Yang terjadi saat ini kita terkukung terhadap demokrasi, Bang. Iya, karena sistem feodal ini kan nggak mungkin lah yang namanya pimpinan. Jangan berpikir ketika menjadi seorang pemimpin kemudian dia tidak akan pernah salah. Itu perspektif yang salah. Ruang publik kita yang ditutupi, Bang. Iya, atau secara tidak langsung ruang publik kita ini dilabeli untuk tidak boleh masyarakat melakukan kritis. Saya nggak bilang begitu ya, tapi saya melihat memang ketika saya memberikan kritik, mereka langsung sara, bilang orang Batak punya kapasitas apa mengkritik di Aceh gitu. Nah, saya sedikit miris di situ gitu. Tapi orang Aceh sendiri banyak kritis nggak? Banyak sih sebenarnya teman-teman aktivis lain itu yang kritis banyak kritis. Nah, mungkin salah satunya yang menyebabkan kontroversi itu karena dari suku tadi gitu. Berarti isu sara yang sangat masih termakan bagi masyarakat Aceh ini, Mas. Iya, itu sih sebenarnya isu sara, dan sangat saya sayangkan sekali itu terjadi gitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang? Pemerintah harus menyuarakan bahwa secara konstitusi di negara demokrasi itu bebas berpendapat dan bersama-sama membangun daerahnya. Ketika ada yang salah, seharusnya mereka memberikan dukungan gitu. Ayo panggil. Misalnya saya kritik, kemudian saya dipanggil untuk berdiskusi, saya siap. Saya akan diskusi, saya akan tunjukkan ini loh kesalahannya pemerintah ini. Bukan berarti begitu saya mengkritik
kemudian saya diserang. Ini banyak yang menyerang gitu, tapi karena memang itu hak mereka, belum mengarah ke apa ya, ke hate speech atau menyerang pribadi. Kan sudah abang laporkan beberapa oknum yang hate speech karena melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE. Iya, jadi sebenarnya saya nggak mau itu laporin awalnya. Begitu mereka serang saya sampai keturunan kita dibahas, Iya. kan ini udah saya anggap sudah kelewatan. Betul. Dan saya laporkan juga ini sebagai bentuk pembelajaran nantinya. Dan saya berharap penegak hukum itu bisa menyampaikan maksud dan tujuan saya. Artinya sampaikanlah ke mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ke depan jangan buat lagi begitu. Karena setiap perbuatan yang melanggar hukum ada konsekuensi hukumnya. Begitu. Jadi tidak berbicara cemen, cengeng dan lain-lain ketika Baper saya gitu ya. baper gitu. Jadi ketika saya melaporkan pelanggaran hukum kemudian saya dibilang cengeng itu hak mereka dan saya nggak pernah marah. Gitu. Jadi alasan mereka marah ke saya karena saya suku Batak gitu. Apalagi sampai dibilang saya pernah menghina 3 huruf itu ya, Iya. menghina agama, maaf. Saya tidak pernah menghina agama. Saya cinta Aceh. Begitu saya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menurut saya. Artinya ketika saya masuk ke Aceh saya harus belajar peradaban di Aceh bagaimana. Dan Bahasa halusnya abang ingin bangun Aceh. saya ingin membangun Aceh. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Pasti saya ingin berbuat yang terbaik untuk Aceh. Apapun yang bisa saya lakukan karena saya mungkin tidak bisa menyumbangkan harta bermiliar-miliar, tapi saya bisa menyumbangkan ilmu yang saya punya gitu. Saya berikan kritik supaya ini jadi rambu-rambu buat pemerintah, tidak lost control gitu. Artinya sosial control ini kan memang diatur dalam daerah demokrasi. Oke. Gitu. Kalau misalnya abang ingin apa bahasanya ya, menggunakan saat ini abang mengkritisi seolah-olah abang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang itu yang terjadi di masyarakat. Iya. Seolah-olah ketika abang bersuara, abang ada tujuan lain, contohnya ingin jadi anggota dewan di Aceh Timur, ataupun ingin jadi pejabat di Aceh Timur. Tapi kayaknya nggak seperti itu bang. Atau seperti apa bang? Kepentingan abang melakukan sesuatu ini? Tidak. Jadi sebenarnya itu memang yang saya katakan tadi itu hak mereka. Oke. Tapi sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk supaya terkenal, untuk mau jadi mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Itu enggak benar. Saya hanya ingin membangun semangat para pemuda dan mahasiswa. Artinya begini, yuk mari sama-sama kita bangkit, kita kontrol sini jalannya pemerintahan Aceh Timur atau negara Republik Indonesia. Ketika lost control saya bilang negara itu akan rusak negara kalau tidak dikontrol. Jadi peran pemuda dan mahasiswa saya melihat sudah mulai bangkit sih. Oke. Mahasiswa dan pemuda di Aceh Timur sudah mulai bangkit, menyuarakan. Ada beberapa teman aktivis juga yang memang hebat gitu. Nah, keterbatasan saya saat ini kan saya memang sudah mempunyai kesibukan yang lain gitu. Saya berharap ada regenerasi gitu. Ada regenerasi yang meneruskan tidak takut bersuara, tidak takut untuk mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kita mengeluarkan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi seolah-olah abang mengatakan kepada masyarakat yang lain yang ingin mengkritisi itu ditutup mulutnya. Ya itu sebenarnya PR kita bersama gitu. Ayolah sama-sama. Pemerintah Aceh Timur dan dari eksekutif dan legislatifnya, mari sama-sama kita suarakan negara kita adalah negara demokrasi. Jangan takut dibilang salah gitu. Apa sih ketika seorang pejabat melakukan kesalahan kemudian dikritik dan dia minta maaf itu salahnya di mana? Dan itu adalah menunjukkan seseorang yang memiliki jiwa besar. Dipanggil orangnya, tanya di mana kesalahannya. Seharusnya ini jadi apa ya? Sebuah plus pendapat dari masyarakat itu yang diberikan kepada pemerintah. Oke bang, kalau kita berbicara itu 1 sampai 10, poin berapa bang kasih terhadap demokrasi yang ada di Aceh Timur? 3 Pak. 3 bang ya? 3. Jadi Kenapa sangat bisa baik. 3? Alasannya bang? Karena Di dalam demokrasi pasti ada partai politik, Iya. ada media massa juga di situ, ada legislatif, ada pemerintahan. ya lagi-lagi saya katakan kalau dari legislatifnya kita melihat seolah-olah anggota DPR ini adalah petugas partai, Bang. Oke. Jadi sebenarnya ini kan tidak benar. Anggota DPR ini digaji oleh uang rakyat melalui APBN-nya, melalui pajak-pajaknya, kemudian mereka bekerja untuk partai dan mereka dibatasi bekerjanya seolah-olah tidak boleh mengkritik pemerintahan yang memang notabene-nya satu partai dengan anggota DPR-nya. Nah, ini kan akan jadi sebuah blunder besar buat daerah dan ini perlu penjelasan yang secara spesifik saya rasa begitu, bahwa anggota DPR bukan petugas partai, lakukanlah pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu.
untuk saat ini Bang, demokrasi apa yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat? Seperti apa sebetulnya itu Bang? Mungkin masyarakat juga belum mengerti apa itu demokrasi Bang. Sehingga yang terjadi mereka dari netizen juga kita bahasanya adalah ketika Abang melakukan kritisi terhadap yang mereka fanatikan, mereka langsung menyerang secara pribadi. Iya. Timbullah isu SARA tadi. Iya. Nah, jadi apapun dan dari siapapun sebuah kebenaran itu datang harus kita akui. Betul. Gitu. Jadi berbicara tentang demokrasi ini adalah masalah ruang berpikir, dan kita lihat, saya mirip sebenarnya begini, sebenarnya yang terjadi hari ini adalah krisis moral. Oke. Krisis moral baik terjadinya aksi kekerasan di Aceh Timur yang berkali-kali terjadi, dan kemudian ini dilakukan oleh pejabat publik. Kemudian ini dilihat oleh daerah luar. Ini sebuah fenomena yang sangat tidak elok kita pertontonkan begitu. Apalagi yang diserang ini orang yang memberikan kritik. Oke. Makanya saya katakan nilainya cuma 3. 1-10 itu cuma 3 nilainya gitu. Jadi ada ketika kita berpendapat dipersekusi, kita dihina segala macam. Bullying yang terjadi Bang ya? Bullying. Jadi terkesan memang tidak boleh bersuara. Apalagi kita dianggap orang luar gitu. Nah, orang luar bagaimana? Saya punya KTP di Aceh. KTP Aceh Timur Bang ya? Saya berdomisili di Aceh Timur begitu. Jadi orang luar yang bagaimana dimaksud? Nah, apakah Kecamatan apa Bang? Kecamatan Perla. Perla Kota. Oke. Nah, kita sepakat dong. Artinya ketika kita memang masih mengakui kita masih berada di bingkai NKRI, artinya kita masih mengakui Pancasila. Iya. Begitu. Nah, Pancasila jelas mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda kita tetap satu. Artinya dari suku bangsa apapun ini tetap harus kita akui bahwa ini adalah rakyat negara kita. Apalagi ketika rakyatnya mengkritisi pejabatnya, mereka marah, ini salah. Pejabat itu dibayar oleh rakyat, bekerja untuk rakyat. Ketika dia salah dikritik oleh rakyat. Gitu. Ketika saya dibilang bukan rakyat, ini hal yang miris. Mungkin ada yang ingin membangun personal branding Bang, karena target kita adalah sebentar lagi pemilu kada 2022. Nah, saya nggak berbicara ke sana lah. Artinya masih jauh juga sih. Itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Iya, itu bagian dari demokrasi. Dan saya sudah katakan di awal bahwa kritikan saya ini murni adalah sikap. Tidak ada kaitan dengan politik, meski saya hari ini memang jadi staf sus. Jadi staf sus gitu di Partai Nasional. Tapi tidak ada kaitan. Karena begini, seperti yang saya kritisi kemarin sampai menimbulkan konflik saya dengan oknum DPR tersebut. Itu apa ya, ketika dia menyebutkan saya tidak mau ada potensi konflik lah. Begitu. Artinya ketika dia jadi DPR saya kritik. Ketika dia bukan anggota DPR misalnya, hanya masyarakat biasa, dia mau bilang Tuhan sekalipun kalau ada yang percaya nggak apa-apa. Paling polisi yang tangkap dia gitu kan. Nah, saya nggak pernah suruh saya laporin. Nah, ini perlu saya klarifikasi. Jadi ada beberapa media memuat statement beliau mengatakan saya melaporkan beliau. Belum. Waktu itu katanya sudah laporkan ke Polres Aceh Timur, ke Polda Aceh, saya laporin. Enggak. Waktu itu ya? Waktu itu. Waktu pertama munculnya konflik tersebut ya? Iya, saya cuma minta Polda Aceh itu untuk mengusut masalah ini. Artinya, jika masalah ini memang salah, kasih tahu ini salah. Gitu. Kalau ini benar, katakan benar. Gitu. Jadi sikap ini yang belum ada, mungkin dari penegak hukum sendiri banyak pertimbangan masalah kondusif lah, mungkin daerah sini kondusif segala macam. Karena juga kita sedang COVID kan? Kita sedang COVID, mereka juga sedang sibuk menangani masalah COVID ini gitu. Kita maklum itu. Dan saya rasa memang penegakan hukumnya juga untuk di Aceh kan sudah maksimal sebenarnya. Ketika ada pelanggaran hukum silakan dilaporin gitu. Sampai saya tidak melaporkan. Sebenarnya kritikan saya di awal itu masih ada sambungannya gitu. Masih apa ya? Bukan itu intinya sebenarnya. Apa ya, Bang? Tapi ada video yang berdurasi 4 menit itu yang mau saya laporin gitu. Tapi karena kalau ini saya laporkan, ini terkesan saya menyerang personal, bukan kritik lagi artinya. Gitu. Tapi saya tidak laporkan itu, gitu. Tapi kemudian ketika saya dibully, saya dihina, dicaci di media sosial, dan itu dibaca oleh anak dan keluarga saya, ini menjadi sebuah permasalahan hukum kan tentunya, makanya saya laporin. Nah, sampai saya kemarin ada dipukul, dikeroyok, itu saya anggap udah serius gitu. Ternyata bukan hanya
statement dibalas statement, tapi statement dibalas dengan kontak fisik. Oke. Itu apalagi dilakukan oleh pejabat publik, ini saya rasa tidak elok lah kita pertontonkan. Apalagi di tempat musibah, ketika saya bawa bantuan untuk korban musibah, ini terjadi konflik di sana, ini sangat kita sayangkan sebenarnya. Kalau pengamatan abang terhadap eksekutif gimana bang? Kita hilangkan dulu lah masalah ini tadi. Iya. Kita selesaikan dulu. Kayaknya tegang kali kita hari ini. Iya. Nah, kenapa tegang? Mungkin ya abang secara langsung menerima hal-hal itu. Iya. Oke kan? Tapi kalau kita lihat bang, sebagai abang pengamat lah, kalau kita tidak mau bilang abang sebagai aktivis, pengamat, mengamati, boleh dong masyarakat mengamati terhadap kinerja pemerintah, Iya. baik itu eksekutif maupun legislatif. Ya, lagi-lagi saya katakan, saya masyarakat, sebagai masyarakat lah Oke. aja, sebagai masyarakat di Aceh Timur ataupun masyarakat Indonesia, Ya, memberikan pendapat itu diatur oleh konstitusi di negara demokrasi. Kemudian jika ditanya tentang DPR sebagai masyarakat melakukan social control, saya melihat seperti yang saya katakan di awal tadi, DPR ini terkesan petugas partai, Pak. Iya. Ketika partainya ada penguasa ataupun menjadi kepala daerah, seolah mereka itu tidak berani mengkritisi dan pengawasannya terkesan agak sedikit kendor begitu. oke. Ini yang perlu diperhatikan. Saya berharap juga kepada DPR yang sekarang untuk lebih melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Jangan merasa mereka adalah petugas partai, karena mereka dibayar oleh rakyat. Mereka mewakili rakyat di sana, bekerjalah untuk Secara rakyat. lembaga kan ini? Secara lembaga. Ketika nanti mendekati pilkada, misalnya mereka kampanye lagi, silakan mereka dengan partainya masing-masing. Itu no problem, nggak ada masalah menurut saya. Jangan ciptakan konflik-konflik yang inilah, yang terkesan seperti ada salah seorang wartawan Washington DC waktu itu, dalam bukunya dia tuliskan di Terror Picture kalau saya nggak salah. Karena yang abang terjadi saat ini adalah, kalau saya bisa melihat bahwa ketika abang kemarin menyerang personal, tapi balasannya adalah secara lembaga. Ini yang terjadi. Nah itu dia. Jadi saya lihat ada upaya provokasi di sini. Saya diprovokasi, dibilang saya menghina agama. Di mana saya hina? Saya nggak pernah menghina. Bahkan orang yang saya dampingi hari ini adalah mantan kombatan itu sendiri begitu. Nah sekarang begini simpelnya. Ketika mantan Panglima TNI kita, Bapak Gatot Nurmantio itu menuliskan di sebuah spanduk mengatakan saya adalah panglima, begini, menyampaikan depan umum misalnya. Agak santai aja kita ini, ya, Bang. saya Gatot Nurmantio Panglima TNI, padahal beliau sudah jadi mantan. Oke. Pasti ditangkap dong oleh polisi. Nah begitu. Jadi simpelnya ya banyak juga sih panglima yang lain yang tidak menuliskan itu. Jadi jangan memicu konflik baru lah. Gitu. Jadi kalau saya yang dibilang menimbulkan konflik karena kritikan, ini kan upaya pemberedelan terhadap demokrasi. Janganlah. Ketika kritikan saya ini salah dan dianggap melanggar hukum, silakan. Ada jalurnya untuk melaporkan itu, silakan laporkan. Tapi sampai hari ini mereka nggak melaporkan saya kan terkait isu itu. Dan saya masih bebas. Artinya saya tidak dijerat hukum dengan kritikan saya begitu. Ini terhadap kegiatan yang terjadi lah selama ini, beberapa waktu ini setelah abang melaporkan beberapa nama di Polda Aceh, termasuk yang abang laporkan orang-orang yang di lembaga juga, nama lembaga juga kan yang abang laporkan. Iya. Tapi kalau abang bicara tadi 1 sampai 10 terhadap pemerintahan Aceh Timur, abang memberi nilai 3. Yang terjadi selanjutnya adalah kalau seandainya 2022 terlaksana pemilu kada, seperti apa kriteria menurut abang? Yang pertama itu dekat dengan ulama ya. Calon pemimpin itu harus dekat dengan ulama. Pemimpin harus dekat dengan ulama, kemudian memiliki kecerdasan intelektual. Ini penting. Kemudian memiliki kecerdasan emosional. Nggak dikit-dikit main pukul, nggak dikit-dikit main gebuk gitu. Terkesan negara kita negara koboi. Dilaporkan dibilang cengeng. Gitu. Jangan. Jadi harapan saya juga demokrasi ini, mari sama-sama kita bangunlah demokrasi kalau kita memang punya niat untuk memajukan Aceh. Bukan berarti saya bilang orang yang membenci demokrasi tidak ingin Aceh ini maju, bukan. Itu terlepas, itu biar publik yang menilai. Tapi menurut saya ketika demokrasi ini dibredel, ini bisa kacau. Negara ini bisa hancur kalau demokrasi dibredel, baik di daerah maupun nasional. Ya. Kalau misalnya jadi kriteria yang secara real kita lihat seperti apa bang? Kalau misalnya tadi itu kan memang saat ini abang rasakan gitu loh. Iya, ya itu tadi dekat dengan ulama, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan emosional. Itu sih kriteria yang menurut saya.
Kalau menurut abang, apakah pejabat-pejabat publik harus ada lagi mengikuti Lemhanas? Penting, Hah. itu sangat penting. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan karena ini adalah NKRI itu Iya. sangat penting mengikuti Lemhanas. Karena tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat Oke. pastinya gitu. Jadi belajar dan belajar terus lah. Jangan pernah berhenti belajar karena sudah jadi pejabat beranggapan dirinya itu sudah benar dan tidak akan pernah salah dan sudah cukup ilmu yang mereka miliki. Jangan. Jadilah orang yang haus. Ketika kita datang ke seorang, jadilah gelas yang kosong supaya ada ilmu yang masuk kepada kita. Itu saran saya. Tapi sekarang tidak seperti itu bang ya, semua penuh ya. Iya, jadi terkesan ketika seseorang itu menjadi pejabat publik, seolah-olah dia tidak akan pernah salah dan ketika dikritik marah. Jangan. Gitu, Jangan seperti itu ya. Kita saudara satu akidah. Satu akidah. Satu Bang. akidah. Gitu. Jangan. Nanti bang, kalau misalnya dilakukan apa namanya, menyelesaikan kasus kemarin yang terjadi dengan abang itu secara kekeluargaan bagaimana bang? Secara pribadi begini, secara pribadi saya sudah maafkan Oke. karena dia adalah saudara saya. Sudah Dia- abang maafkan ya? sudah saya maafkan. Secara pribadi saya sudah maafkan. Tapi negara kita adalah negara hukum. Proses hukum harus tetap berjalan. Oke. Setelah abang maafkan, di luar daripada proses hukum, kalau misalnya kita duduk bareng, Bang, kita duduk bareng dengan apa yang terjadi saat ini sama abang, gimana itu bang? Seperti biasa? Seperti biasa. Artinya saya secara pribadi saya tidak pernah punya masalah dengan Secara personal ya? secara personal saya tidak pernah punya masalah apapun dengan beliau. Mm. Begitu. Bahkan saya sempat jadi saksi beliau di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi masalahnya di mana? Tapi ketika dia salah sebagai rakyatnya sama kontrol sosial, saya kritik itu hal yang wajar. Saya bilang tadi, DPR ini dibayar oleh uang rakyat, bekerja untuk rakyat. Ketika salah dikritik oleh rakyat marah. Enggak, berarti saya tertarik tadi gini. Abang pernah mendampingi beliau. Bukan mendampingi. Saya diminta sebagai saksi pihak terkait waktu itu. Beliau digugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Saya juga sebagai saksi. Berarti menurut abang politik ini dinamis ya? Dinamis. Hari ini bersahabat, besok kurang bersahabat. Ya itu tergantung siapa yang menahodainya sih sebenarnya. Kalau masalah bersahabat dan bersaudara ini saya anggap ya memang benar dinamis begitu. Ketika kita beda partai itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai ini membawa ke pribadi. Artinya ketika beda partai kita nggak boleh lagi duduk bareng, nggak boleh ngopi bareng lagi gitu. Dan dianggap ini lawan sampai lawan abadi, jangan gitu. Tidak ada Dalam politik tidak ada yang namanya teman abadi. teman abadi, tidak ada. Yang ada hanyalah kepentingan. Tapi jangan dijadikan musuh abadi. Begitu. Gitu maksud saya. Ketika beda partai, saya sudah katakan tadi. Di DPR ini bukan petugas partai. DPR bukan petugas partai. Kecuali mereka digaji oleh partai misalnya. Dulu DPR partai yang gaji, mereka boleh ikut perintah DPR, ikut perintah partai. Tapi sekarang mereka sudah menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat, bekerjalah untuk rakyat. Berbicara konteks Aceh Timur, hari ini kan partai penguasa ini mendominasi di parlemen, di DPR. Di situ saya melihat pengawasannya itu lemah. Makanya saya tekankan berkali-kali, mereka bukan petugas partai. Mereka bekerja untuk rakyat, bekerjalah untuk rakyat. Jangan melulu itu membela pimpinan. Ketika salah, ini negara bukan, jangan jadi masyarakat yang feodal. Gitu. Jadi salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Sekali lagi bang, sebagai penutup kita hari ini, kalau abang sama-sama kita menurunkan egonya, duduk bareng lagi dengan yang terjadi sama abang, itu gimana? Gak ada masalah saya rasa. Gak ada masalah. Cuman saya hari ini jadi khawatir. Jangankan duduk bareng, saya baru ketemu saya digebuk gitu. Jadi saya melihat moral seseorang itu saya khawatirkan. Moral beliau itu saya khawatirkan. Apakah beliau siap duduk bareng dengan saya? Saya sudah katakan. Secara pribadi saya sudah maafkan beliau. Oke, sudah maafkan secara pribadi. Sudah saya maafkan beliau karena beliau ada saudara-saudara saya juga, seiman dan seakidah. Artinya saya nggak boleh mendendam dong. Bukan berarti saya takut, bukan. Saya akan tetap mengkritik. Jangan dikira dengan mereka bully saya akan berhenti. Sampai langit runtuh sekalipun, saya akan tetap menyuarakan kebenaran. Saya akan tetap kritik pemerintah. Itu yang perlu mereka ingat. Selama salah. Selama salah, Kalau benar tetap Kalau kita benar, beri apresiasi dong. tetap kita apresiasi. Itu kan bonus. Gitu. Apresiasi itu bonus. Sebenarnya mereka nggak butuh itu kan. Gitu. Negara ini butuh kontrol sosial, bukan pujian. Untuk adik-adik bang. Ini untuk adik-adik karena saat ini abang sudah punya kegiatan Iya. untuk membangun regenerasi di Aceh Iya. Timur, ini yang paling penting bang. Iya, saya katakan tadi, jangan pernah takut menyuarakan sebuah kebenaran meski langit akan runtuh. Negara kita adalah negara konstitusi, negara demokrasi, gitu. Berbicaralah, bersuaralah. Gitu.
sing-singkan lengan baju kalian. Oke. Ayo, suarakan kebenaran. Jangan pernah berhenti mengkritik yang salah, karena itu membuktikan bahwa negara-negara demokrasi bersama-sama membangun. Membangun daerah bukan hanya tugas pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, tapi tugas kita bersama. Begitu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Hari ini kita sangat slow untuk berbicara dengan Bang Yunan tentang beliau adalah ingin membangun Aceh Timur khususnya untuk bisa terus melakukan hal-hal yang bagi masyarakat untuk terus bisa memperbaikilah hal-hal yang belum baik. Tapi bukan menjatuhkan lawan politik. Bukan. Nah, tapi secara personal kita tetap harus membangun cara berpikir baik, benar, tapi harus sesuai dengan konstitusi. Mungkin seperti itu Bang ya. Benar. Oke, terima kasih kepada Bang Yunan sudah memberikan kesempatan kepada Zona Satir untuk ngobrol-ngobrol santai tentang apa yang terjadilah, isu-isu terkait seperti yang biasa ada di Zona Satir. Bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton di Zona Satir. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.